Sebagai sebuah bangsa dan negara, Cina memiliki catatan sejarah lebih dari 4.000 tahun lamanya. Namun, ada satu peristiwa di masa lalu yang berperan penting dalam membentuk Cina seperti apa yang kita kenal dan ketahui sekarang ini. Peristiwa penting yang dimaksud adalah Gerakan 4 Mei. Lalu, apa itu Gerakan 4 Mei? Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini? Serta bagaimana peristiwa ini berdampak pada masa depan negara tersebut? Mari kita kembali ke ratusan tahun yang lalu, yaitu beberapa tahun sebelum tahun 1919. Pada tahun 1911, terjadi penggulingan dinasti Qing yang mengakhiri ribuan tahun kekuasaan kekaisaran di Cina. Banyak dari generasi pemimpin baru pada saat itu merupakan mereka yang terdidik di luar negeri, yang jumlahnya semakin meningkat dan kemudian mendirikan Republik Cina pada tahun 1911. Selama masa ini, Cina mulai bangkit menuju dunia modern, dan untuk menunjukkan relevansi mereka dengan komunitas internasional, Cina berpartisipasi dalam peristiwa penting dan besar dalam sejarah hubungan internasional, yaitu Perang Dunia I di Eropa. Negara tersebut berperan dalam memasuk ratusan ribu pekerja untuk sekutu di front barat. Pada awalnya, Cina mendukung upaya perang dengan harapan bahwa setelah musuh bersama mereka yaitu Jerman berhasil dikalahkan, mereka akan menerima kembali koloni Jerman di Cina, terutama di Shandong, yang menjadi tempat kelahiran dari Konfusius. Namun, ketika perang berakhir, mereka terkejut dengan keputusan yang diambil oleh sekutu. Meskipun Cina telah mendukung pihak sekutu, koloni Jerman di Cina justru diserahkan kepada Jepang sebagai bagian dari perjanjian Paris di Versailles pada tahun 1919. Singkatnya, Cina telah dihianati oleh sekutu mereka sendiri yang justru lebih mendukung kerjasama dengan Jepang. Hasilnya adalah pada tanggal 4 Mei 1919, lebih dari 3.000 mahasiswa di Peking meluapkan amarah dan kekesalannya melalui demonstrasi di lapangan Tiananmen. Selain mengutuk perjanjian Versailles, para mahasiswa juga menuntut hukuman atas Zhao Rulin, Zhang Zhongxiang, dan Lu Zhongyu yang memegang jabatan penting sebagai diplomat pada masa itu. Selain itu, mereka menyerukan untuk menyapu bersih tradisi klasik Cina yang mereka yakini telah menghambat Cina dari dunia modern, serta menyerukan ide-ide baru yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan prinsip demokrasi Barat. Gerakan yang dimulai pada 4 Mei 1919 tersebut juga menandai munculnya semangat nasionalisme dan gerakan anti-imperialis di Cina. Gerakan 4 Mei menuntut beberapa hal di bidang politik Cina. Matlamat utama gerakan ini adalah menyelamatkan Cina dari ancaman kuasa-kuasa asing. Para pelajar yang terlibat dalam gerakan ini menentang respon pemerintah Cina yang dianggap lamban terhadap perjanjian Versailles, khususnya terkait dengan pengizinan Jepang untuk memperoleh wilayah di Shandong, yang sebelumnya diserahkan oleh Jerman. Mereka juga menuntut perubahan politik dan sosial, termasuk penghapusan sistem kaisar dan pengenalan demokrasi. Selain itu, gerakan ini juga memicu perubahan dalam ideologi, bahasa, dan politik sosial di Cina. Gerakan 4 Mei juga menjadi tanda bangkitnya nasionalisme Tiongkok dan pergeseran menuju mobilisasi politik serta jauh dari aktivitas budaya. Dan sebuah langkah ini menuju basis populis ketimbang elit intelektual. Pada 18 Januari 1915, Jepun telah mengemukakan tuntutan yang dikenal sebagai 21 permintaan, yang dimana dilaksanakan oleh Cina. Penerimaan tuntutan tersebut akan menjadikan negeri Cina sebagai protektorat Jepun. Yang diantara tuntutan itu ialah negeri Cina hendaklah berjanji tidak akan menyerahkan atau memajakkan kepada kuasa-kuasa lain mana-mana bahagian, pelabuhan, teluk, pulau atau pantai di sepanjang negerinya. Kemudian negeri Cina mesti mengambil penasihat-penasihat Jepun dalam bidang keuangan, ketenteraan, dan pasukan polis. Dan juga Cina mesti membeli 50% senjata dari Jepun. Dari tuntutan tersebut, golongan pelajar menganggap tuntutan tersebut adalah sebagai suatu penghinaan yang bisa dibilang menjatuhkan marwah Cina. Dan mereka mendesak supaya kerajaan Cina itu menolak sama sekali 21 tuntutan tersebut. Beberapa dampak
gerakan dari 4 Mei. Jadi ada 5 dampak dari gerakan 4 Mei. Yang pertama, ada peningkatan nasionalisme. Jadi gerakan 4 Mei ini memicu semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa dan intelektual Tiongkok. Mereka menuntut modernisasi, demokrasi, dan kebangkitan nasional Tiongkok. Yang kedua, ada perubahan dalam pendidikan. Gerakan 4 Mei juga mempengaruhi sistem pendidikan di Tiongkok. Para mahasiswa dan intelektual menyerukan reformasi pendidikan yang lebih modern dan berorientasi pada kepentingan nasional. Yang ketiga, ada perkembangan gerakan komunis. Jadi gerakan 4 Mei ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan gerakan komunis di Tiongkok. Banyak pemimpin komunis terinspirasi oleh semangat nasionalisme dan kebangkitan nasional muncul selama gerakan ini. Yang keempat, perubahan sosial dan budaya. Gerakan 4 Mei juga mempengaruhi perubahan sosial dan budaya Tiongkok. Gerakan ini mendorong kesetaraan gender, pembebasan wanita, dan penolakan terhadap tradisi dan nilai-nilai konservatif. Yang kelima, ada peningkatan kesadaran politik. Gerakan 4 Mei meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Tiongkok. Jadi, masyarakat mulai menyadari bahwa pentingnya partisipasi politik dan hak-hak sipil dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi di sini ada beberapa dampak dari gerakan 4 Mei. Yang pertama ada peningkatan nasionalisme, yang kedua perubahan pendidikan, dan ketiga perkembangan gerakan komunis, dan keempat perubahan sosial dan budaya, serta yang terakhir ada peningkatan kesadaran politik. Pada tahun 1980-an, Cina mengalami perubahan besar. Partai Komunis yang berkuasa saat itu mulai mengizinkan beberapa perusahaan swasta dan investasi asing. Pemimpin pada saat itu adalah Deng Xiaoping. Deng Xiaoping berharap kebijakan itu dapat membangkitkan perekonomian dan meningkatkan standar hidup. Namun, upaya itu dicederai dengan adanya praktek korupsi. Sementara, pada saat yang sama, banyak peningkatan harapan adanya keterbukaan politik yang lebih besar. Partai Komunis telah terbelah antara mereka yang mendesak perubahan lebih cepat dan juga kelompok garis keras yang ingin mempertahankan kontrol negara yang ketat. Hal inilah yang melatar belakangi adanya protes lapangan Tiananmen. Protes lapangan Tiananmen terjadi pada tahun 1989 di Tiongkok sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap korup dan juga otoriter. Pemicu utamanya adalah kematian Hu Yaobang, yaitu seorang pemimpin reformis yang dipecat oleh pemerintah. Para pengunjuk rasa, yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan juga buruh, menuntut reformasi politik, anti korupsi, dan kebebasan berbicara. Pemerintah Tiongkok menanggapi protes ini dengan keras, dan akhirnya memerintahkan pasukan militer untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang mengakibatkan korban jiwa. Saat terjadinya protes lapangan Tiananmen, para demonstran memiliki beberapa tuntutan seperti 1. Demokrasi politik. Pengunjuk rasa menuntut reformasi politik yang lebih demokratis. Mereka ingin mengakhiri pemerintahan satu partai dan memperjuangkan sistem multipartai atau setidaknya reformasi politik yang lebih terbuka. Yang kedua yaitu adanya kebebasan berbicara dan juga pers. Demonstran menyerukan kebebasan berekspresi dan pers yang lebih besar. Mereka menentang sensor dan kontrol pemerintah atas media dan informasi. Kemudian, pembatasan korupsi. Ada tuntutan untuk mengakhiri korupsi di dalam pemerintahan dan meminta transparansi dalam kebijakan ekonomi dan juga politik. Kemudian, hak asasi manusia, yaitu merupakan tuntutan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak berkumpul, hak berorganisasi, dan juga hak berekspresi. Demonstran ingin melihat perlindungan hak-hak individu yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir adanya perubahan sistem ekonomi, di mana beberapa demonstran menyoroti ketidaksetaraan ekonomi dan menyerukan reformasi lebih lanjut dalam sistem ekonomi Tiongkok. Protes lapangan Tiananmen yang terjadi pada tahun 1989 memiliki beberapa dampak di antaranya. Yang pertama, tindakan dari pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok merespon protes dengan militer yang menyebabkan kematian dan luka-luka pada banyak orang. Dampak yang kedua yaitu adanya pembatasan kebebasan berbicara. Pemerintah Tiongkok memperketat kontrol terhadap kebebasan berbicara dan melakukan sensor terhadap media informasi. Yang ketiga adanya kontrol politik. Partai Komunis memperketat pengawasan terhadap kelompok oposisi dan aktivis pro-demokrasi. Dan dampak yang keempat adanya perubahan opini publik internasional, di mana protes Tiananmen menciptakan citra negatif terhadap pemerintah Tiongkok di mata negara dan masyarakat internasional.